Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menghargai Anugerah. Saudara, bagi orang Kristen, anugerah terbesar sesungguhnya adalah ketika kita percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Sebab pada saat itulah kita diberi Injil, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan, seperti dituliskan dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Juga pada saat itu, selain kita diberi Injil, kita juga diberi Roh Kudus Allah. 2 Korintus 1 ayat 22 mengatakan demikian, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, dengan firman dan Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang diberi prioritas utama oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan pertama untuk diselamatkan, artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Anugerah ini mahal harganya, saudara, sebab harganya adalah darah Yesus sendiri, anak Allah sendiri yang dikorbankan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Itulah sebabnya, saudara, kita harus menghargai anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hidup yang berfokus pada kehendak Bapa. Itu sama artinya hidup seperti Yesus. Ingat, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ini harus kita perjuangkan benar-benar. Sebab kalau tidak, maka bisa-bisa anugerah itu hilang dari genggaman kita. Sebab parameternya nanti adalah apakah kita melakukan kehendak Bapa atau tidak. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terkait dengan hal ini, Rasul Paulus juga menuliskan dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sangat jelas, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apa yang harus kita lakukan untuk menghargai anugerah yang Allah berikan? Kita harus meninggalkan dunia sebelum kita benar-benar meninggal. Sebab kalau kita masih hidup dalam percintaan dunia, kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Bapa. Makanya dalam Roma 12 ayat 2, Paulus berpesan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas saudara, kalau serupa dengan dunia saja tidak boleh, apalagi ada dalam percintaan dunia, apalagi mengingini dunia. Gak mungkin orang yang mengingini dunia bisa mengerti kehendak daripada Bapa. Terlebih di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 ini lebih diperjelas lagi saudara, dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Sangat jelas, saudara, semua yang ada di dunia ini bukan kehendak Bapa. Dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kebinasaan. Tapi ayat ini mengingatkan agar setiap kita melakukan kehendak Allah supaya kita tetap hidup selama-lamanya. Dan yang ketiga, saudara, kita minta bimbingan Tuhan. Pemazmur mengalami hal ini di mana dia mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bimbinglah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 4-5 saudara. Jadi sangat jelas sekali dikatakan, sebab Allah yang menyelamatkan kita, sebab Allah yang kita nanti-nantikan sepanjang hari, itulah sebabnya. Kalau kita minta bimbingan kepadanya, kita minta agar Allah sendiri yang mengajar kita, yang memberitahukan kita apa yang menjadi kehendaknya, pasti kita tidak mungkin salah dalam melangkah. Saudara, semua itu harus kita lakukan dengan tekun. Kenapa? Karena kuasa gelap selalu berusaha menggagalkan kita. Tetapi ketika kita tetap kekeh memilih Tuhan, tak ada seorang pun, bahkan iblis pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebab semuanya itu pilihan dan keputusan kitalah yang menentukan. Dan kalau kita menghargai anugerah secara patut, satu hari nanti kita tidak akan pernah kecewa. Sebab ternyata ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan diterima di surga, di kerajaan Bapa yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.